Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan program aplikasi sederhana, yaitu toko gitar. Perkenalkan, nama saya Renaldi Faisal Kafi dengan NPM 2021 4350 1693. Perkenalkan, nama saya Donadia Sulantika, NPM 2021 4350 1718. Sebelum mulai program, jadi kita buat database dulu. Ini buka Command Prompt-nya, buka cmd, ed. Terus ini kalian tinggal kopas saja sesuai kalian nyimpennya di mana pas pertama kali install. Ini kan saya nyimpennya di datac. Nah, ini pencet aja kopas. Terus paste SQLite 3. Nah, nama database-nya kalian apa? Di sini kan saya nama database-nya toko gitar nih. Udah tinggal ketika toko gitar. Jangan lupa pakai .db. Kalau kayak gini berarti udah berhasil. Terus karena saya sebelumnya udah buat database, ini kita tinggal panggil aja, tinggal .schema. Nah, ini database-nya udah jadi. Lalu setelah itu kita lanjut ke BlueJ yang koneksi. Sama kita import Java SQL. Nah, di sini import Java SQL itu digunakan untuk memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Nah, terus ada Ruby Class Koneksi. Ruby Class Koneksi itu berfungsi untuk nama program yang ada di atas sebelah kiri koneksi. Terus ada connection koneksi. Connection koneksi itu digunakan untuk mendeklarasikan connection dengan variabel koneksi. Terus ada yang try. Try itu digunakan untuk mencari. Nah, di try itu langsung ke kelas for name. Ini digunakan untuk JDBC itu untuk menentukan drive database-nya. Terus ada koneksi drive manager get connection. Nah, JDBC SQLite itu yang ada di folder sebelumnya kayak untuk mengatur koneksi database itu. Terus ada sistem out print. Kalau sistem out print itu ada bacaan koneksi berhasil. Terus setelah itu ada catch exception. Nah, itu tuh menangkap error yang terjadi pada program. Setelah itu ada sistem out print. Ada koneksi gagal. Nanti kalau misalnya yang itu yang ini gagal, terus ada bacaannya koneksi gagal gitu. Terus ada return koneksi. Terus kita lanjut ke input. Import javax.swing. Ini untuk memanggil data swing dari library Java untuk membuat tampilan dialog box. Ada import java.sql.bintang, memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam base. Import java.awt.event.bintang, memanggil Java awt event dari library Java untuk perencanaan user interface dengan event. Import java.awt.bintang, memanggil Java awt dari library Java untuk proses input ke dalam sebuah program. Import javax.swing.table
default table model, memanggil Java Swing Table dari library Java untuk membuat tabel dengan settingan default tabel. Public class input, ini nama kelasnya input. Static gframe, frame, sama dengan new gframe, input data. Ini itu untuk membuat frame baru. Static jtable table, sama dengan new jtable, membuat tabel baru dalam frame. Static jscroll pane, scroll sama dengan new jscroll pane, tabel. Ini itu untuk mendeklarasikan scroll pada tabel. Static jlabel no sama dengan new jlabel buka kurung nomor. Ini itu untuk mendeklarasikan label nomor dengan teks nomor, nama pembeli, dan seterusnya. Static jtextField texteno sama dengan new jtextField. Ini itu untuk mendeklarasikan objek teks input nomor, ini txt nama untuk input nama pembeli, dan seterusnya. Ini ada static jbutton simpan sama dengan new jbutton buka kurung simpan untuk mendeklarasikan button simpan. Static jbutton lihat data sama dengan new jbutton buka kurung lihat data. Ini untuk mendeklarasikan button lihat data. Public static void main string. Ini terus ada frame, aksi, isi. Ini itu untuk perintah yang digunakan untuk memanggil, ini untuk prosedur frame, untuk memanggil prosedur aksi, ini untuk memanggil prosedur isi. Static void frame, membuat prosedur frame untuk mengatur tampilan frame. Ini ada frame.setSize. Ini untuk mengatur ukuran frame dengan lebar 500, tinggi 350. Frame.setLocation relative to, itu untuk membuat letak frame berada di tengah-tengah ketika program dijalankan. Frame.setResizable false, untuk menonaktifkan tombol maximize di frame, opsional. Frame.setVisible buka kurung true, untuk mengatur output agar objek frame dapat ditambahkan. Frame.setLayout buka kurung null, untuk menentukan layout frame. Ini ada frame.add judul, ini tuh untuk memasukkan label judul ke dalam frame. Frame.add nomor, ini memasukkan label nomor ke dalam frame, dan seterusnya. Frame.add txt nomor, itu untuk menambahkan frame inputan nomor. Frame.add txt nama, ini untuk menambahkan frame inputan nama pembeli, dan seterusnya. Frame.add buka kurung simpan, ini itu untuk memasukkan button simpan ke dalam frame. Frame.add buka kurung lihat data, untuk memasukkan button lihat data ke dalam frame. Frame.add scroll, itu untuk mendapatkan gframe scroll pane yang telah dideklarasikan sebagai scroll. Terus ada judul.setBounds, itu untuk menentukan posisi objek di dalam frame dan menentukan lebar dan tinggi objek dengan menggunakan koordinat X dan Y. Ada judul.setBounds 170, 10, 140, 20. Nomor.setBounds ada 40, 40, 100, 20, dan seterusnya. Terus ada static void isi. Ini tuh untuk membuat prosedur isi yang berisi tabel. Connection koneksi, ini tuh untuk mendeklarasikan connection dengan variabel koneksi. Ada statement st, mendeklarasikan statement dengan variabel st. Result set res, ini untuk mendeklarasikan result set dengan variabel res.
default tabel model TBL sama dengan new default tabel model. Default tabel model mendeklarasikan kelas yang digunakan untuk memberikan header dan data kolom dan baris tabel. Ini ada tbl.addColumn buka kurung nomor. Ini untuk menambahkan kolom nomor ke dalam tabel. tbl.addColumn buka kurung nama pembeli untuk menambahkan kolom nama pembeli ke dalam tabel dan seterusnya. Ini ada tabel.setModel buka kurung tbl, menentukan model pada tabel. Ini ada try untuk mencari kesalahan. Ada class.forName buka kurung org.sqlite.jdbc, itu untuk menentukan driver database. Koneksi sama dengan driver manager.getConnection jdbc.2sqlite, itu untuk mengatur koneksi. st sama dengan koneksi.createStatement, ini untuk membuat statement baru. Rest sama dengan st.executeQuery buka kurung select bintang from toko gitar. Ini untuk mendefinisikan untuk mendapatkan data dengan eksekusi query. Terus while buka kurung rest.next, ini untuk melakukan perulangan terhadap data yang sudah didapatkan dari hasil query. Ada tbl.arrow buka kurung new object untuk menambahkan baris data pada tabel. Rest.getString buka kurung nomor menambahkan baris data pada kolom nomor. Rest.getString buka kurung nama pembeli menambahkan baris data kolom nama pembeli, dan seterusnya. Ini ada catch buka kurung class not found exception SQL exception X. Ini itu untuk menangkap error yang terjadi pada program. jOptionPane.showMessage dialog buka kurung 0,x. Ini itu untuk menampilkan kode error yang terjadi. Terus ada static void aksi. Ini untuk membuat prosedur aksi yang berisi aksi untuk button. Di sini ada simpan.addActionListener, new action listener. Itu untuk menambahkan event mouse pada button simpan. Terus ini ada public void action performed action A, untuk menampilkan aksi yang akan dilakukan jika button delete diklik. Di sini ada try, digunakan untuk mencari kesalahan. Connection koneksi sama dengan new koneksi.getConnection. Ini untuk mengkoneksikan yang sudah dikoneksikan tadi. Ini koneksi.createStatement.executeUpdate buka kurung insert into toko gitar values. Ini untuk perintah update pada database untuk menambahkan nama pembuatan yang baru. jOptionPane showMessage dialog buka kurung 0, data berhasil disimpan. Ini itu untuk menampilkan pesan jika data berhasil disimpan. Catch exception X, ini itu untuk menangkap kesalahan yang terjadi tanpa menampilkan kode error. System.err.println buka kurung data tidak tersimpan plus x.getMessage. Itu untuk menampilkan kode error dan pesan data tidak tersimpan. Terus di sini ada lihat data.addActionListener buka kurung new action listener. Ini tuh untuk menambahkan event mouse pada button lihat data. Public void action performed buka kurung action event E, untuk menambahkan aksi yang akan dilakukan jika button delete diklik. Terus ada data.procedure, memanggil kelas data yang telah dibuat. Selanjutnya data.
import Java X string bintang. Nah itu gunanya untuk mengambil Java string dari library Java untuk membuat tampilan di alam web. Terus ada import Java hello model. Nah itu sebenarnya untuk mengambil Java string table dari library Java untuk membuat tampilan table dengan terus ada import Java bintang itu gunanya untuk memanggil Java lang dari library Java yang berisi kelas fundamental yang sering digunakan. Selanjutnya ada import Java.SQL berbintang itu gunanya untuk memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Lalu selanjutnya ada import Java.awt.event.bintang itu gunanya untuk memanggil Java awt event dari library Java untuk perencanaan user interface dengan event. Selanjutnya ada import Java.awt.bintang. Nah itu gunanya untuk memanggil Java awt dari library Java untuk proses penyebutan dalam sebuah Java. Selanjutnya ada import Java.util.login itu gunanya untuk memanggil Java util dari library Java untuk mengontrol output. Terus selanjutnya ada public class data. Itu gunanya untuk semua program yang ada di atas. Terus static JFrame sama dengan mail JFrame buka kurung data penjualan. Nah itu gunanya untuk membuat frame baru dengan nama data penjualan. Yaitu ada static JTable sama dengan mail JTable. Gunanya untuk membuat table baru dalam frame. Terus selanjutnya ada static JScrollPen sama dengan mail JScrollPen table. Nah itu gunanya untuk mendeklarasikan scroll pada table. Selanjutnya ada static JLabel sama dengan mail JLabel buka kurung nomor yang ingin dihapus. Nah itu gunanya untuk mendeklarasikan label JLabel dengan teks nomor urut yang ingin dihapus. Nah di situ ada static JTextHelp sama dengan null JTXTextHelp. Nah gunanya itu untuk mendeklarasikan objek teks input. Nah di situ ada static jbutton hapus sama dengan null jbutton buka kurung hapus data. Nah itu gunanya untuk mendeklarasikan button ds dengan teks hapus data. Selanjutnya ada static void procedure. Nah itu gunanya untuk membuat condition procedure. Terus di sini ada frame tampilan nama room. Nah frame itu digunakan untuk perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur frame. Terus tampilan itu perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur tampilan. Nah kalau room itu perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur room. Terus selanjutnya ada static void frame. Nah static void frame itu digunakan untuk membuat prosedur frame untuk mengatur tampilan frame. Nah di sini ada frame.add_delete, ada from_add_delete itu digunakan untuk menambahkan frame delete. Terus ada frame.add_text_no itu menambahkan frame input dan kode barang, ada hapus sama store. Terus ada frame set size sama set location relative to. Terus ada frame set visible to. Nah set visible to itu digunakan untuk mengatur output agar objek frame dapat ditampilkan. Nah terus ada textname set bold 20,300,100,20. Nah set bold itu
gunanya untuk menentukan posisi objek di dalam frame dan menentukan lebar dan tinggi objek dengan menggunakan koordinat X dan Y delete. Nah, terus ada static void tampilan. Static void tampilan itu membuat prosedur tampilan yang berisi table. Terus default table model, table sama dengan new default table model. Nah, itu gunanya untuk mendeklarasikan kelas yang digunakan untuk memberikan header dan data pada table. Terus ada table.addCount buka kurung no itu digunakan untuk menambahkan kolom no ke dalam table. Terus ada table.addCount nama pembeli, jenis gitar, tahun dibuat, harga gitar. Nah, itu digunakan untuk menambahkan kolom harga gitar pada dalam table. Terus ada table.setModel (TBL) digunakan untuk menentukan model pada table. Terus ada try. Try itu digunakan untuk mencari kesalahan. Selanjutnya ada connection con sama dengan new koneksi buka kurung .get connection tutup kurung buka kurung digunakan untuk membuat connection baru. Terus ada statement st sama dengan con.type statement digunakan untuk membuat statement baru. Terus ada rest sama dengan set execute current buka kurung set bintang from toko gitar digunakan untuk mendefinisikan untuk mendapatkan data dengan exclusive query. Terus ini ada while buka kurung rest.next. Nah, itu digunakan untuk melakukan perulangan terhadap data yang sudah ditampilkan dari hasil query. Selanjutnya ada tbl.addRow buka kurung new object. Nah, itu digunakan untuk menambahkan baris data pada table. Nah, terus ada rest.getString buka kurung nomor. Nah, itu digunakan untuk menambahkan baris data pada kolom kode barang, ada nama pembeli, jenis gitar, tahun dibuatan, harga gitar. Terus selanjutnya ada catch expression X. Nah, itu digunakan untuk menangkap error yang terjadi pada program. Option dialog buka kurung 0,x. Nah, itu digunakan untuk menunjukkan pada error yang terjadi. Terus selanjutnya ada static void run. Nah, static void run itu membuat prosedur run yang berisi aksi untuk button. Selanjutnya ada hapus.add action listener buka kurung new action listener digunakan untuk menambahkan event mode pada button delete. Terus selanjutnya ada public void action perform buka kurung action event Nah, itu untuk menambahkan aksi yang dilakukan jika button delete diklik. Terus selanjutnya ada try. Try itu digunakan untuk mencari kesalahan dalam program. Selanjutnya ada connection point dengan new koneksi buka kurung tutup kurung .get connection. Nah, itu digunakan untuk membuat koneksi baru. Selanjutnya ada statement st sama dengan con.statement tutup kurung buka kurung membuat statement baru. Terus selanjutnya ada set sama dengan set.execute query buka kurung select bintang from toko gitar where no sama dengan no get test. Nah, itu tuh digunakan untuk mendefinisikan untuk mendapatkan data dengan executive query. Terus selanjutnya ada if buka kurung rest.next. Nah, if buka kurung test no .get test buka kurung tutup kurung actually rest get string no. Nah, di situ ada set expect to update buka kurung delete from toko gitar where no dengan no get test. Terus selanjutnya ada option show message dialog buka kurung no itu pemasukan petang di
Selanjutnya ada frame.setVisible atau kurung close. Nah, itu gunanya untuk menghapus output agar objek tidak ditampilkan. Nah, terus ada sini ada text panel dot text. Nah, untuk mengatur text kosong agar bisa diinput. Terus exception X. Nah, itu tuh gunanya untuk menangkap kesalahan atau error yang terjadi tanpa tampilan pada. Itu sistem .rr. Nah, get message. Sekarang kita jalankan program ya. Ini string. Ini program toko gitare, nomornya misalkan kita isi 1, nama pembelinya Dona. Terus jenis gitarnya Yamaha, misalkan tahun dibuatnya misalkan tahun 2020. Harga gitarnya misalkan harganya 2 juta. Terus kita klik simpan. Jika berhasil, akan ada message koneksi berhasil atau data berhasil tersimpan. Terus kita pencet lihat data. Data penjualannya nomor 1, nama pembeli Dona, jenis gitar Yamaha, tahun dibuat 2020, harga gitar 2 juta. Jika ingin menghapusnya, tinggal klik saja nomornya. Ini kan nomor 1, klik nomor 1, terus hapus data. Data berhasil terhapus.